Nah, kalau ngobrol ntar ke itu dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa barakaatuh wa alihi washabihi khususan lillah Sayyid Hasan al-Masdi usulihi wa furihi mendasibihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu halaman 12. Halaman 12 bawah. Lupa. Sudah ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfatu hiya istinasu bin nasi wal farhu bi liqa'ihim. Nah, ini bahasan agak antik. Jadi ini maksudnya kalau bahasa kita itu kongko-kongko, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, seneng-seneng sama teman-temannya. Misalnya kayak kalian punya teman di kampung, misalnya lama nggak pulang kampung, ketemu lama kan seneng kan? Nah terus ngobrol, ngobrol ngalung itu aja tuh. Nah itu ada yang ditoleransi, maksudnya ada yang begitu itu memang boleh. Nah, wa asbabuha khamsatun. Maksudnya alasan yang diperbolehkan atau sebab-sebab yang diperbolehkan. Orang kongko-kongko sama temannya ngobrol-ngobrol, itu sebab-sebabnya ada 5. Yang pertama, awaluha ad-dinu. Yang pertama adalah karena alasan satu agama. Maksudnya, ini misalnya kayak teman pesantren, teman mondok, teman sekolah dulu lama, selama gak ketemu. Nah, ketemu terus ngobrol aja pokoknya, asik ngobrol. Itu yang pertama. Alasan agama. Agama itu kan bisa sekolah, bisa mondok, bisa nyantri, bisa macam-macam kan. Belajar bareng misalnya di Mesir bareng dulu misalnya. Belum ketemu Farhan? Udah. Li'anna kamalal imani yujibul apa? Karena dengan alasan agama itu orang kan jadi sempurna imannya. Orang kalau imannya bagus, imannya sempurna, otomatis nanti dia itu akan baik hatinya. Nah karena alasan itu ngobrolnya juga pasti terarah, nggak ngobrol ngawur, ngomong orang misalnya. Nah itu yang pertama. Jadi karena alasan agama boleh kongko-kongko ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama orang-orang maksudnya, karena alasan agama. Wa tsaniha an-nasabu. Alasan yang kedua atau sebab yang kedua ini karena nasab. Nasab itu maksudnya saudara. Seperti Om bilang tadi, misalnya ulama nggak ketemu, saudara itu bisa bapak, bisa emak, bisa adik, bisa kakak, bisa paman, bisa bibi ya. Lama nggak ketemu, begitu ketemuan asik ngobrol tuh. Nah, kemudian li'anal insana yaknu ala qaribihi wa yatawaddadu ilaihi. Karena memang orang itu cenderung kalau ketemu saudaranya itu ya seneng, asik. Nah kalau nggak begitu berarti orang konslet, ketemu saudaranya kok nggak seneng, nggak konslet itu zina berarti. Misalnya Dendam pribadi ya. ketemu saudara malah monyang-manyung, nggak diajak ngomong, wah konslet orang begitu. Padahal itu harusnya menjadi salah satu sebab orang senang ngobrol, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, makan-makan itu karena alasan kerabat. Umumnya begitu. Nah kalau nggak begitu berarti orangnya konslet. Wa yakuful ada anhum. Dan normalnya kalau saudara itu susah, pasti nggak terima. Maksudnya orangnya saudaranya susah itu misalnya nggak punya uang, nggak punya makan dikasih, sakit ditengokin, dan seterusnya. Nah kalau nggak begitu berarti orang itu konslet. Ada alasan untuk seneng ketemu kok nggak seneng, pasti ada yang konslet. Kama kalau Nabi SAW innar rahimah idza tamasat ta'atofat. Karena
Nabi sendiri bersabda bahwa karena alasan apa itu saudara, kerabat, darah daging, anak, nenek, kakek, bapak, ibu. Karena alasan itu tuh kalau salah satu kena musibah, kena sakit, kena yang sesuatu yang nggak enak, pasti kitanya ya Allah kasihan banget kakak saya, kasihan banget adik saya. Itu normalnya orang sehat. Nah, kalau enggak, adiknya sakit malah ya, bibinya sakit misalnya, udah ditengokin, biarin, syukurin. Masuk sih Pak, sini, sebelah sini. Masuk aja, nggak apa-apa sini. Sini nggak kelihatan, di situ nggak kedengeran nanti Om. Di sini masuk dalam. Nggak apa-apa. Memang tempatnya gede mau gimana? Biarin Mas. Nah sini. Langsung kasih jalan. Nah, malah seru biarin. Nah situ duduk berdua. Nah duduk. Udah langsung duduk aja. Jadi kalau nggak begitu berarti orang ketemu saudaranya sakit malah biarin, syukurin aja. Berarti orang nggak bener itu berarti ya. Ada yang konsep pasti. Ya. Kemudian wasali tuha al musaharo. Nah ini belum ini. Alasan yang ketiga atau sebab yang ketiga orang asik itu, yang ketiga adalah karena ada pernikahan mertua, mantu, besan. Gitu ya. Li'anal insana idza habba irsahu ahabba kulaman yantami ilaiha. Karena normalnya orang itu kalau misalnya sayang sama istrinya, orang yang berhubungan sama istrinya siapa saudara semua itu pasti ikut disayang. Lah kalau enggak berarti ada yang konslet. Sama istrinya sayang tapi sama maknya enggak sayang. Sama istrinya sayang sama anaknya. Misalnya kebetulan ada orang misalnya punya istri, kemudian istrinya kebetulan udah bukan gadis, punya anak misalnya, sayang istrinya tapi nggak sayang anaknya, berarti orang itu konslet. Karena normalnya kalau sayang istrinya otomatis orang-orang yang berhubungan sama istrinya itu sayang semua, normalnya begitu. Kalau nggak begitu berarti ada yang salah, ada yang konslet, yang nggak tahu ada konsletnya di mana. Nah, kaidah umumnya begitu. Kalau orang ya, nanti kalian rasain kalau udah gede. Jadi kalau ya taruhlah pacar aja itu ya, ini kan nggak boleh walaupun ini ya. Tapi kalau seneng orang itu, ya jangankan itu saudaranya, bebeknya aja itu, kucingnya misalnya itu, jangan ganggu ini kucing si ini, karena seneng sama orangnya, sampai begitu. Nah ini udah jadi istrinya, kok sama sosok kerabat istrinya atau kerabat suaminya nggak seneng, berarti ada yang konslet, pasti ada yang konslet, ada yang nggak bener itu pasti. Begitu ya. Qala Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Nah, ini ada salah satu tokoh namanya Khalid bin Yazid bin Muawiyah itu sampai berkata begini. Karena abghadu khalqillah ilayya al-Zubair. Mbah Khalid itu berkata, dulu orang paling jengkelin itu bagi Pak Khalid itu adalah keluarganya Zubair. Hatta tazawwajtu minhum fasaru ahabba khalqillah ilayya. Jadi ada sahabat namanya Khalid bin Yazid itu jengkelnya minta ampun sama keluarganya Zubair. Nah, berhenti jengkel karena menikah salah satu kerabatnya. Begitu nikah sama keluarganya, keluarga yang dulu dijengkelin itu justru menjadi yang paling disayang. Normalnya begitu. Nah kalau nggak ada yang ngalami nggak begitu, berarti ada yang salah, ada yang konslet pasti. Ya nggak tahu yang gimana yang konsletnya, entah orangnya atau keluarganya atau yang pasti ada yang konslet. Jadi begitu ya, harus jelas dipahami nanti. Kalian harus bisa ngerasain nanti. Sayang sama istrinya kok sama mertua nggak seneng nih. Nah, ada yang beres itu. Ya, atau sama sayang sama mantunya, sama anak-anaknya, sama keluarganya nggak suka. Nah, berarti ada yang nggak beres. Itu yang ketiga. Warabiha al-birru. Nah, ini yang sering kita alami nih. Yang keempat adalah alasan kebaikan. Wa huwa al-ihsanu ilan nasi, yaitu berbuat baik terhadap sesama. Maksudnya begini, orang itu kalau dibaikin,
normalnya dia juga berbuat baik. Itu normalnya. Orang kalau sudah dibaik kok nggak baik juga, nah, berarti nggak normal. Ada yang nggak normal. Karena normalnya orang itu kalau dibaik dia pasti berbalas baik. Kalau syair Ahsin ilan nasi tastabid kulubahum. Berbaiklah sama orang-orang. Orang itu nanti akan jadi hamba kalian, akan jadi budak kalian. Jadi orang kalau sudah dibaiki, ambil hatinya maksudnya ya. Ambil hatinya tahu nggak? Ya, jadi ambil hatinya, mau pasti nurut sama kalian. Itu. Fatola masta'badal insana ihsanu. Ini jadi orang itu kalau sudah kadung baik, disuruh apa aja jadi baik. Jadi sama kayak Al-Ihsan Abdul Ihsan. Orang itu sebenarnya menjadi budak kebaikan. Orang kalau udah dibaikin terus, udah jadi budaknya nanti. Sering kasih uang, ngerjain PR dibantuin, ditolongin, suruh apa aja pasti mau. Itu artinya ya. Jadi itu normalnya. Jadi orang itu kalau dibaikin terus, itu akan jadi baik sama kita, jadi baik normalnya. Nah kalau ada yang nggak begitu, berarti ada yang nggak beres, ada yang tidak beres. Itu yang keempat. Wa khamisuha al-kha'u. Yang kelima jangan bercanda, nanti om sia-sia ngomongnya. Nah, jangan bercanda didengerin, nggak ketemu. Nah jangan sambil ngobrol ya. Wa khamisuha al-akha'u. Yang kelima adalah alasan persaudaraan. Persaudaraan tahu ya, jadi bukan siapa-siapa, tapi kalau udah jadi teman udah kayak saudara. Nah, nanti kalian bisa ukur sendiri. Kama akhara Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansorina. Alasannya litaqwa rabitatuhum wa tazida ulfatuhum. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dulu sama kaum Ansor sama kaum Muhajirin, itu nggak saling kenal, orang asing dua-duanya. Tapi karena alasan persaudaraan, orang Ansor itu sampai mau berbagi rumah, berbagi hartanya, bahkan ada yang berbagi istrinya. Sampai begitu ya. Jadi berbagi artinya begini, ada sahabat Ansor itu ada yang istrinya 4, dicerai biar dinikahin oleh, sampai begitu. Tanah punya misalnya 2 hektar, yang separuh dikasihin, sampai begitu. Makanya nggak ada urun atau kaum terbaik melebihi kaum Ansor. Jadi berbaginya itu benar-benar. Nah, jadi sampai nanti begitu. Jadi kan awal kaum Muhajirin itu kan seperti orang minggat kan, terusir dari tanah air. Akhirnya begitu ketemu kaum Ansor itu, orang sampai mau berbagi, tanah berbagi, rumah berbagi, harga dibagi. Nah begitu Islam sudah jaya, Fathul Makkah itu sebenarnya mau dibalikin sama Rasul, mau dibalikin. Jadi yang dulu dipinjemin, dikasih itu mau dibalikin. Itu malah kaum Ansornya nggak mau, sampai ditangisi. Dia bilang kalau sudah dilepas nggak mungkin kita terima lagi. Nah umumnya orang sekarang susah begitu. Misalnya nih, contoh kecilnya nih, misalnya Farhan misalnya orang kaya, Afan orang kaya misalnya, Adit orang kaya, biaya anak sekolah, anak yatim mana dibiayai, udah sukses ngarep, ya kan? Umumnya sekarang begitu. Ini dulu sekolah saya biayain, begitu sukses lupa sama saya. Nah itu kita yang kena penyakit kita itu. Jadi harusnya berbuat baik sama orang itu, jangan ngarep. Adapun kalau misalnya dia ingat baik sama kita, itu bonus. Kalau dia nggak ingat, malah syukur harusnya kita. Bagian kita tetap utuh, nanti di akhirat nggak berkurang sama sekali. Jadi misalnya om kaya nih, dia Riza sampai sukses jadi dokter. Nah, begitu jadi dokter, Riza lupa sama sekali. Harusnya kita alhamdulillah, karena bagian kita dari awal sampai akhir itu utuh. Adapun kalau Reza ingat, nah itu bonus. Kalau kita ngarep, ya nanti jadi batal itu. Bagian kita ada yang berkurang.
Kemudian yang selanjutnya wa bidzalika tastaqimul aqwalu wastadilu al umur. Dengan begitu, kelewat ya. Wa amma fadlul ulfati fal ifadatu wal istifadatu. Adapun gunanya itu yang disebutkan dari awal itu adalah memberikan faedah dan kita juga bisa mengambil faedah. Bahasanya itu apa? Jadi diuntungkan dan menguntungkan, gitu ya. Di samping memberikan untung, kita dapat untung. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan nanti kita bisa tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wa bidzalika tastaqimul aqwalu wa ta'dilu al umur. Dengan begitu kehidupannya akan seimbang. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Firman Allah, kalian berpegang teguhlah sama sesama itu yang baik-baik dan tolong menolong dalam kebaikan. Nah, lain lagi kalau tolong menolongnya bukan hal yang baik. Misalnya ada tetangganya punya mangga, pengen, ya kan, kamu jaga sono. Nanti kalau orangnya ini kasih kode, nah itu bukan tolong menolong yang baik itu. Ya. Itu saling menyesatkan. Atau kalian yang sekolah, nulis yang ini, saya nulis yang ini. Nanti kalau keluar salah satu nanti bagian. Itu saling menyesatkan. Kalau itu nggak ada gunanya nanti ya, malah saling. Berikutnya al-akhau al-ikhau wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Mas.